Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi kali ini kita tuh lagi, ya mungkin banyak yang nggak tahu, sebagian ada yang tahu tapi kayaknya banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Jadi kita itu ya cuma pengen sharing-sharing aja karena lagi insomnia. Biasa seorang introvert ya, para introvert itu biasanya suka insomnia, nggak jelas gitu. Akhirnya kita bikin konten ini untuk sharing-sharing aja dan bersama teman saya. Hai saya, apa kabar? Baik dong. Aduh, kayaknya canggung banget deh. Iya. Apa kabar? Jadi jujur ya, selama berapa belas tahun ya saya? 18 tahun kita tuh hampir nggak pernah tanya kayak di chat apa kabar dan sebagainya, tuh nggak pernah banget ya. Kayaknya, tapi itu ya justru kita tuh semakin intens sih gitu. Jadi take it flow gitu. Mengalir apa adanya aja. Nggak usah dibuat-buat ini gimana. Natural. Oke, kebetulan karena ini weekend gitu, kita para single lila mencari kegiatan yang positif. Insya Allah, semoga ya harapannya kita apa yang kita sharingkan selama ini bisa membuat bisa memberi kebermanfaatan untuk banyak orang. Ini rasanya pantas gak pantas ya kita bikin kayak gini. Apalagi kita gitu, tapi semoga harapannya, karena juga banyak sebenarnya pertanyaan dari teman-teman kita itu kayak kita tuh sahabatan udah lama banget, udah 18 tahun itu. Nah, mungkin alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita di sini bisa berbagi tips gimana caranya kok bisa selanggeng itu. Cek itu. Oke, biar gak boring kita sedikit games kali ya. Yes. Oke, kita mulai ya. Biar ya, 2, 3. mulai. Oke, Kaca-kaca dulu. 3 kata untuk aku. Ya ampun, dimulai dengan begitu ya. Yes. Kayaknya ini awal yang baik. Kamu itu 1, penyabar. 2, hebat. 3, konsisten. Ini fun fact aja ya. Ya, Kalau salah satu indikator kamu konsisten itu selain dari prinsip yang mungkin tidak terlihat, yang aku tahu konsistensimu itu ya say, bisa dilihat dari keluarkan aja semua. masa bisa dilihat dari tulisanmu. Dari pertama kali aku kenal kamu sampai sekarang, tulisanmu tidak pernah berubah dengan ciri khas itu. Jujur ini ya. Oh iya. Jadi gitu ya. jadi dari tata cara, jadi tulisan kamu tuh ketahuan kalau kamu itu memang orang-orang yang konsisten. Itu hal kecil Gitu. gitu ya. Iya, fun fact tapi berpengaruh. Itu cuma salah satu bagian dari kata konsisten. 3 kata yang menggambarkan seorang Erna Rahyuningsih. Yang pertama, pastinya yang sangat mencolok banget itu adalah dia adalah seorang sangat disiplin yang pernah aku tahu selama ini. Karena dia tuh bener-bener kayak apa ya, orangnya tuh terschedule banget gitu loh. Contoh kecil aja ya. Contoh kecil aja, kita tuh pernah kayak holiday bareng. Hal kecil aja kayak misalnya bentar lagi jam segini kita nganu ini ya. Kita kesini. Setelah itu misalnya aku masih mau lele gitu ya. Ini aku jujur sama kamu sayang, jujur banget. Misalnya kayak oke, kita sebenarnya sebelum kita misalnya mau melakukan sesuatu, kita pasti schedule dulu nih, jam segini kita ngelakuin ini, jam segini kita ngelakuin ini. Nah, tapi kan yang namanya manusia itu kan pada dasarnya tuh ada lah ya malas-malasnya gitu ya. Nah, aku tuh bagian dari itu. Jadi kadang aku tuh misalnya jam segini, oh ya bentar lagi jam segini mandi, tapi aku masih kayak layan dulu gitu loh. Nah, dia tuh orang yang kayak sudah sayang, ayo udah 6:30, ayo udah sini. Nah gitu, dia tuh hal kecil kayak gitu aja, kayak even itu cuman mandi makan, dia bener-bener kayak bener-bener disiplin on time gitu loh. Setelah itu yang kedua, selain disiplin, dia tuh anak yang rajin sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman sekolah nih yang bilang aku pada anaknya rajin, yang katanya nggak pernah ngerjain PR di rumah, yang nggak pernah ngerjain PR di sekolah, yang selalu di rumah, sebenarnya sih nggak serajin itu sebenarnya teman-teman. Jadi aku tuh belajar rajin juga dari dia gitu. serius banget, kayak ya terbukti dia mahasiswi berprestasi
yang lulusnya tepat waktu, yang mendapatkan IPK tertinggi dan sebagainya. Dia sebenarnya yang harus kalian puji-puji sebagai orang terhormat dia gitu, bukan aku sebenarnya. Kok ada Yang ketiga sabar sih sebenarnya. Kayak mungkin aku adalah salah satu orang yang beruntung bisa menjadi sahabat dia gitu, karena dia tuh kalau dalam kondisi emosi dia lebih stabil daripada aku. Dia juga bisa kayak multitask sih ya, kalau menurut aku sih. Saya kayak bisa mengerjakan apapun itu dalam satu waktu gitu loh. Dia tuh bener-bener bisa kayak yang membagi waktunya dengan baik menurut aku. Apa yang kamu tahu dari aku tapi orang lain tidak tahu? Apa ya? Beberapa sih orang lain pasti harusnya tahu. Karena dia tipe yang di mana ya? Hebring kan? Dia tuh hebring, pasti semua orang tahu. Yang nggak tahu, dia tuh mengingat janji banget gitu. Kayak kita janjian sebulan yang lalu, dia pasti bakal ingat tanggal berapa, jam berapa, pasti bakal ingat. Mungkin orang lain kiranya aku udah lupa kali ya. Mungkin itu kali ya, mostly yang orang nggak tahu ya. Iya, jadi mungkin orang yang misalkan orang sebenarnya aku juga kadang ada hal-hal yang gara aku lupa gitu. Misalnya malah pernah ada yang aku udah ketemu sama teman yang dulu teman sekolah tapi aku lupa, mungkin karena jarang komunikasi atau apa. Tapi kalau untuk perkataan dari orang benar. itu tuh aku ingat. Erna itu adalah seseorang yang mengingat banget hal-hal kecil. Even itu janjian atau hal kecil yang kita kadang tuh aku remeh. Kadang aku kan udah terlalu banyak curhat sama dia ya. Kadang tuh dia yang mengingatkan aku, ingat nggak saya, kamu tuh pernah cerita ini. Oh, iya ya, aku gitu. Hati-hati ya. Iya. Aku pengingat rahasia. Pengingat rahasia banget. Kayak jadi hati-hati ya. She's so dangerous. Oke. Your time. Kalau aku ya, mungkin bukan orang lain nggak tahu, tapi kalau yang paling receh sih ya, kamu wanita, kamu cantik, tapi kamu tidak suka bunga. Itu sesuatu yang menurutku guys aneh. Ya maksudnya ya memang setiap orang nggak suka boneka. Setiap orang kecondongannya tuh memang tidak bisa kita paksakan. Misalnya tidak suka A harus suka A gitu, nggak bisa, karena memang itu lebih ke ketertarikan ya. Cuma waktu itu pertama kali aku tahu tuh kayak kaget, bisa gitu seorang wanita cantik tidak suka bunga. Yang notabene aku tuh kebanyakan wanita ya, itu maksudnya suka banget dengan bunga, warna-warni, boneka yang lucu-lucu. Ya memang even dia tuh cewek tomboy ya, dia masih suka bunga gitu. Nah, cewek tomboy pun kadang ada yang suka boneka juga. Nah, ini udah nggak tomboy, nggak suka boneka juga. Barbar sih iya. Cuma maksudnya kalau tidak suka boneka menurutku gitu. Terus yang kedua, nanti dulu itu kan yang masih ada ya? toh. Masih banyak guys. Enggak, maksudnya yang kedua. Kamu itu tidak suka orang yang basa-basi, terkesan modus. Entah itu dalam pertemuan langsung atau dalam media, misalkan entah itu pesan atau apalah segala macam. Ini bukan cuma untuk khusus yang cowok yang lagi dekat sama aku, enggak. Siapapun, entah itu teman, entah itu keluarga. Dia itu paling tidak suka yang basa-basi. Jadi misalkan kamu mau tanya lagi ada kepentingan apa, ya udah langsung to the point aja. Dia nggak suka yang tiba-tiba tanya, Putri kamu apa kabar, kamu lagi ngapain. Nah tiba-tiba kalian ujungnya tanya-tanya, ini aku mau tanya ini dong. Dia paling nggak suka itu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya, ya udah langsung, Putri kamu tahu ini nggak, udah langsung itu dia bakalan balas. Tapi kalau kamu masih Putri ini, dia nggak bakalan balas. Tolong jangan tersinggung. Dia tidak suka orang yang basa-basi. Jadi Chapter 2. Oke, next. Wah, ini pertanyaan yang sering muncul di sosial media. Bagaimana jika disuruh memilih antara karir, cinta, atau keluarga? Ini pertanyaan yang kadang pro kontra. Kita tidak bilang jawaban kita yang paling benar. Terus ini hanya dari pandangan kita. Kita tahu pandangan setiap orang berbeda-beda. Jadi ini hanya fun-fun aja. Jadi kalau aku misalkan harus memilih antara keluarga, cinta, atau karir. Memilih itu kan berarti ada yang dihilangkan. Ya.
Jujur kalau aku tidak bisa. Atau mungkin memilih itu bisa kita aku hanya anggap bisanya sebagai prioritas. memprioritaskan. Nah, karena aku menilai 3 aspek ini saling berhubungan sebenarnya ya. Dan dari 3 aspek Ini ini kita langsung misalkan aja nyambung ya saya. jadi langsung ada feedback gitu. Jadi misalkan kalau menurutku ada satu aspek yang down gitu, akan mempengaruhi keberlangsungan itu sendiri. Contoh ya di dalam keluarga. Kayak sebuah kayak ibarat support rantai system, makanan nggak iya, sih gitu ya. jadi itu udah support system yang harus saling mendukung. Mungkin kita yang kita utamakan pertama keluarga lah ya. Nah, keluarga, di dalam keluarga kita butuh cinta karena untuk keberlangsungan komunikasi segala macam. Nah, keluarga hanya dengan cinta. Mau makan apa, say? Cinta bakat dicintai. keluarga dengan cinta tanpa karir, tanpa penghasilan, nothing gitu loh. Jadi kan 3 poin ini harus saling ada, dan kalau menurut aku sih tidak boleh saling yang menonjol. Iya, Karena kalau benar-benar. misalkan salah satu menonjol, akhirnya yang lain tuh di nomor 2-kan, ibaratnya begitu. Jadi akhirnya nanti akan ada ketimpangan gitu. Misalkan nih terus karirnya yang diutamakan, terus kejar karir, akhirnya keluarga di nomor 2-kan, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada cinta, akhirnya antara ada dan tiada. Dia pada nyanyi guys dibanding aku. Dia Hobi pasti- aja. Jadi kalau disuruh memilih aku tidak bisa. Cuma mungkin kalau untuk memprioritaskan keluarga. Iya. Tapi benar-benar. aku tegaskan lagi 3 poin ini harus seimbang. Sebenarnya tidak bisa sekali lagi ya namanya balik lagi kalau kita yang namanya terlalu itu kan Tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak ada yang baik. Jadi ya harus ya pintar-pintarnya kita sih membagi partnya gitu. Tapi balik lagi sih itu hak setiap orang. pendapat orang. Mungkin Pendapat mereka orang yang mengutamakan apa ya, berbeda-beda tidak ada yang salah. gitu. Yang paling penting, yang paling utama, ketika kalian memang harus memilih antara ketiga itu, kalian juga harus siap dengan risiko yang Yes. ada seperti itu. Karena kalau misalkan pilih salah satu akan ada kemungkinan kehilangan yang lain. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian adalah tipe orang yang harus memilih di antara ketiganya, ya harus dipilah-pilah dulu nih. Misalnya kalian harus memilih cinta dan keluarga gitu, karirnya kalian hilangkan gitu. Jadi ya kalian list aja ya. Maksudnya oh berarti kalau misalnya aku menghilangkan karir, berarti resikonya adalah A, B, C, D gitu. Jangan kayak apa ya, penyesalan itu kan selalu di belakang gitu. Jangan Jadi sampai merasa itu. jadi itu harus dipertimbangkan juga gitu. Tapi kalau kalian bisa mampu menjalankan ketiganya gitu, ya Nggak apa-apa. ya nggak masalah. Ya berarti ya emang harus pintar-pintarnya kita sih dalam membagi part. Jadi sebenarnya kalau menurutku ya, misalkan ada suatu kondisi yang mengharuskan memilih, mungkin kalau untuk jangka pendek bisa memilih. Misalkan nih pada saat masih masa kuliah gitu, harus memilih keluarga atau karir atau cinta, mungkin untuk jangka pendek bisa mengutamakan keluarga dulu. Nah, untuk dalam jangka waktu pendek misalkan mengutamakan karir, karena itu dalam jangka waktu pendek yang tidak akan memberikan akibat yang besar. Yes, Dampaknya tidak akan besar. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau kita mungkin tidak bisa untuk memilih, kita berusaha untuk menyeimbangkan. Intinya jangan saling menghujat lah, sesama perempuan juga harus saling mendukung. Mau baik itu wanita yang berkarir atau yang menjadi ibu rumah tangga, semua sama-sama pekerjaan yang sangat mulia. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Apakah kamu sedang bahagia sekarang? Nah, kalau kita membicarakan soal definisi bahagia, kita sebenarnya nggak ini apa ya, kalau mau bilang nggak bahagia itu rasanya kayak nggak bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang gitu loh. Tapi kalau buat aku sejauh ini ya alhamdulillah bahagia, karena apa ya, berusaha untuk selalu mensyukuri dengan apa yang sudah aku dapatkan sejauh ini gitu. Dan bentuk rasa syukur yang aku syukuri selama ini yaitu merupakan bentuk bahagia dari aku gitu. Buat aku ya, iya. bahagia itu pilihan. Nah, kita pernah bahas kalau semua rasa itu punya Allah, yang sementara dititipkan di kita. Itu juga yang selalu dia
dia nasihati ke aku. Jadi mau kita sedih, mau kita marah, mau kita kecewa, mau kita bahagia, itu adalah dari Allah yang bisa jadi ujian buat kita, gimana kita untuk menyikapi itu. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita jalani, selama benar tadi, selama kita bisa mensyukuri, kita akan merasa bahagia. Karena kita mungkin ya, suatu waktu kita ngerasa sedih, itu kembali ke kita mau ngerasain itu berlarut-larut atau kita mau melihat dari sisi yang lain. Misalkan nih kita lagi jatuh gitu, pasti kan kita lagi sedih, aduh kok bisa jatuh gini, kaki luka misalkan gitu. Nah tapi kalau kita mau misalkan bersedih, ya udah kita sedih dulu, gak sembuh-sembuh gini. Nah, tapi kalau misalkan kita melihatnya dari, oh berarti ini teguran dari Allah supaya aku lebih hati-hati, supaya aku bisa istirahat dulu mungkin gitu. Jadi bahagia itu pilihan, dan gimana kita menyikapi setiap kondisi yang ada. Nah bahagia itu benar yang tadi bilang, bahagia itu adalah wujud dari rasa syukur kita atas apa yang sudah didapat. Karena apapun yang kita dapat itu akan ada hikmahnya, meskipun tidak hari ini, bisa besok, bisa tahun depan atau apa, pasti akan ada hikmahnya yang akan kita rasakan. Oh berarti dulu aku ngerasain ini karena begini, akhirnya aku sekarang bisa sekuat ini, akhirnya aku bisa begini. Right. Intinya teman-teman, tips bahagia itu adalah positif. Bersyukur. Yes. Yang pertama positive thinking. Maksudnya segala sesuatu yang kita hadapin, entah itu kesedihan, entah itu kayak kesulitan, itu ya positive thinking aja intinya. Setelah itu bersyukur gitu. Jadi ya insya Allah kita akan selalu bahagia gitu. Dan jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Kebahagiaan itu datang dari diri kita. Jangan pernah merasa kita bahagia karena orang. Kita harus bahagia karena diri kita sendiri. Nih. So interesting. Apa pendapatmu tentang pernyataan bekerjalah sesuai passion? Ulala. Jangan deh. Jadi gini guys, Udah kayak pakar-pakar gitu kan. Kayak youtuber gitu ya. Memang dari dulu ya, pada saat kita masih sekolah, pada saat kita masih kuliah, kita sering dengar dengan istilah bekerjalah sesuai passion. Karena dengan passion kalian akan merasa nyaman ketika bekerja. Kalian akan merasa hobi yang dibayar. Yes. Pernah kan ada istilah begitu. Itu memang aku setuju dengan istilah itu. Karena ketika kita bekerja sesuai bidang kita, sesuai hobi kita, sesuai passion kita akan merasa lebih kayak ngalir aja gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat, ada suatu waktu, mungkin ya, tidak sekarang atau tidak besok, kapanpun itu, akan ada kondisi di mana kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu. Pasti kita akan ngerasain itu. Nah, itu kita ambil sisi positifnya, kita akan bisa mengasah lagi diri kita. Jadi mungkin akan ada satu kesempatan yang kita harus ambil. Kita mungkin bisa aja bekerja di luar passion kita, di luar hobi kita, untuk men-challenging gitu gak sih? Maksudnya diri kita bisa nggak sih? Nah, ketika kita bisa ngelakuin itu, pasti akan ada kepuasan tersendiri. Jadi aku setuju banget dengan istilah bekerja sesuai passion, karena itu akan ada positifnya. Nah mungkin kurang baiknya itu kayak kita ngerasa akhirnya ya udah gini-gini aja, tidak ada upgrade, tidak ada upgrade dari diri kita gitu kan. Nah tapi kalau misalkan buat orang yang bekerjanya di luar passionnya, di luar hobinya, aku juga appreciate karena dia bisa survive dari mungkin ketidaknyamanan, ketidakbiasaan. Dan itu nggak semua orang bisa juga gitu ya. Jadi bekerja sesuai passion maupun bekerja tidak sesuai passion itu sama saja baiknya, tergantung yang menjalani aja. Itu menurut aku. Jadi gini, sebenarnya menambahkan aja gini, kalau kita kayak terlalu terpaku pada passion, nah itu takutnya kalau kita terlalu deep, kalau kita nggak mencapai passion itu, pada akhirnya kita nothing gitu kan, nothing, kayak pada akhirnya bingung sendiri kita akan melakukan apa nih kalau misalnya kita nggak mencapai passion tersebut gitu ya. Jangan pernah coba, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru selama itu positif, selama itu masih bisa dilakukan. Jangan terus bilang oh ini bukan passionku terus aku nggak mau, jangan begitu, karena kita tidak pernah tahu rezeki mungkin bisa dari situ juga.
rezeki bisa dari situ juga. Dan kadang kita menemukan passionnya tuh nanti seiring berjalannya waktu tuh akan ada jalan gitu ketika kita mencoba hal yang baru gitu. Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang yang kayak Fokus sama passionnya doang. Iya, bukan berarti juga kayak ya artinya biasanya kan kadang orang ya artinya tuh putus asa dong, menyerah dong gini-gini. Enggak, kalau menyerah artinya kita nggak ngelakuin apa-apa dong gitu kan. Nah, namanya berusaha itu pasti nanti seiring berjalannya waktu akan ada jalan menuju passion tersebut kan. Mungkin bisa perantara ya. Passion itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa diasah juga. Mungkin ada memang yang katanya bakat dari lahir gitu. Iya. Nah, tapi kan ada bakat yang dari dilatih gitu kan. Jadi tergantung yang menjalani aja. Selama dia bisa konsisten, selama dia bisa mempertanggungjawabkan, why not? Yes.